Yo, how much do you... It's working! Freeze. Wait. I'm Tuesday. Dan di video kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Project Almanac, di mana film ini dirilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan seorang remaja yang ingin sekali masuk ke MIT dan melakukan sebuah eksperimen demi bisa mendapatkan beasiswa. Lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya? Siapkan cemilan, ambil posisi yang nyaman, kencangkan sabuk pengaman, karena kita akan masuk ke dalam videonya. Let's check it out. Film dimulai dengan seorang remaja bernama David Raskin yang sedang berbicara kepada kamera dan menceritakan bahwa ia akan melakukan sebuah eksperimen yang nantinya akan digunakan untuk portofolionya agar ia dapat menjadi mahasiswa dengan beasiswa di MIT. David ditemani oleh dua temannya bernama Adam Lee dan Quinn Goldberg. Lalu Christina Raskin sebagai kameramen yang juga merupakan adik dari David. Mereka memperlihatkan sebuah drone hasil eksperimen yang telah David buat. Namun drone tersebut bukanlah drone biasa, melainkan drone yang dikendalikan menggunakan tangan kosong tanpa remote. Drone tersebut dikendalikan menggunakan sensor gerak, yang gerakan tersebut dapat dibaca melalui tangan David. Ketika David dan kawan-kawan keluar dari ruangan, David mencoba drone tersebut terbang lebih tinggi. Namun drone tersebut kehilangan kendali hingga jatuh dan hampir menimpa Quinn. It's gone! It's dropping! Go! Quinn, run! Lalu scene berpindah ke kamar Christina yang sedang ngevlog layaknya YouTuber dan memperlihatkan kegiatan rutin David, yakni memeriksa kotak surat karena David sangat excited menunggu surat dari MIT. Lalu David membuka surat itu dan membacanya. Bersama ibu dan adiknya, dengan perasaan deg-degan, David membaca dan ternyata David lolos dan mendapatkan beasiswa dari MIT. Namun kesenangan itu sirna karena David tidak mendapatkan beasiswa secara full sehingga David masih harus membayar biaya kuliahnya. David yang merupakan anak yatim bingung bagaimana caranya untuk membayar kuliah yang mahal itu. Lalu scene berpindah di sebuah sekolah di mana kita diperlihatkan bagaimana kehidupan sekolah di Amerika. Ketika David hendak pulang bersama teman-temannya, mobil yang dikendari David mengalami mogok. Namun karena David merupakan calon ilmuwan, David dapat mengatasinya dengan mudah. Ketika David sampai di rumahnya, David melihat papan iklan di depan rumahnya. David berkesimpulan bahwa ibunya akan menjual rumah itu demi biaya kuliahnya. David yang berbakti kepada ibunya menolak akan hal itu dan berjanji akan mencari uang sendiri untuk membiayai kuliahnya. David yang sedang merenung di loteng dihampiri oleh Christina yang membuat David kaget. David berencana untuk membuat eksperimen lagi agar dapat mengajukan beasiswa di tempat lain sehingga ibu David tidak perlu menjual rumahnya. Lalu Christina menemukan sebuah kamera lama milik ayahnya dan melihat video pesta ulang tahun David yang ke-7. Semua berjalan normal sampai pada saat ayah David ingin menyalakan lilin, David menyadari ada seorang yang misterius lewat di kaca. Ketika David mempause video itu, David melihat orang tersebut adalah dirinya. Kemudian David memperlihatkan video itu kepada Adam dan Quinn. Dan alangkah terkejutnya, mereka melihat sosok David pada usia yang saat ini muncul pada video itu, di mana video itu adalah saat David berumur 7 tahun. Ketika di sekolah, David, Adam, dan Quinn membahas video itu dan menyadari David pada video itu membawa sebuah gantungan kunci. Lalu Christina meminta semua untuk mengeluarkan semua kunci yang mereka punya. Tapi ketika David memeriksa tasnya, ternyata ada tas milik gadis seksi bernama Jessie Pierce. David yang ingin menjadi pria gentleman ingin mengembalikan tas itu kepada Jessie dan Jessie sempat menginterogasi David apakah David melihat isi tasnya. Saat David dan yang lainnya berada di rumah, mereka melakukan reka adegan video pesta ulang tahun itu untuk mengetahui kemana perginya orang yang diduga David dan diketahui ternyata orang itu menuju ke basement. Ketika memeriksa basement, David menemukan sebuah kotak misterius milik ayahnya. Saat kotak itu dibuka, isinya adalah sebuah peralatan elektronik. Namun anehnya, saat kamera didekatkan pada kotak itu, gambar yang dihasilkan dari kamera itu mengalami gangguan. David juga menemukan cetak biru yang tidak diketahui apa maksudnya. Berkat kejeniusan David memahami bahwa cetak biru itu merupakan proyek pembuatan mesin waktu yang bernama Project Almanac. Quinn yang excited dengan apa yang mereka temukan berusaha membujuk David untuk mencoba hal tersebut, mengingat David sempat melihat dirinya di video saat usianya 7 tahun.
David dan kawan-kawan kemudian membeli peralatan yang dibutuhkan untuk membuat mesin waktu, lalu mulai mengerjakan proyek almanak. Setelah bersusah payah dan mengeluarkan keringat, David melakukan percobaan pertama. Percobaan pertama mesin itu memancarkan energi yang cukup besar sampai-sampai David dapat menyalakan bohlam hanya dengan menyentuhnya. Tak lama mesin itu menyala, mesin itu kemudian mati. David yang memiliki jiwa ilmuwan berusaha untuk mengembangkan proyek itu agar dapat berfungsi sebagaimana yang tertera pada cetak biru. Butuh waktu beberapa hari untuk mengerjakan mesin waktu itu sampai pada akhirnya mesin itu berhasil dibuat dan waktunya percobaan. Saat David hendak melakukan percobaan, mesin itu bereaksi kepada benda di sekitarnya dapat melayang. Bahkan tangan Quinn juga bereaksi seperti terjadi glitch. Lalu baterai dari mesin itu meledak akibat energi yang dihasilkan oleh mesin waktu itu. Ledakan tersebut menimbulkan semprotan air aki yang mengenai baju David. Lalu semua menyadari bahwa noda itu persis seperti yang ada pada video. Adam mengungkapkan bahwa untuk menjalankan mesin itu mereka membutuhkan hidrogen dan fuse. Tapi mereka terkendala akan izin untuk mendapatkannya. Dan David memiliki ide untuk itu. Yang ternyata mereka akan mencuri fuse dan hidrogen yang ada di sekolah. Dengan kemampuan maling yang entah dari mana mereka mempelajarinya, mereka berhasil masuk dan mencuri alat yang mereka butuhkan. Setibanya di rumah David, mereka melakukan percobaan menggunakan mobil remote yang dipasangkan dengan kamera GoPro sebagai objeknya dan juga stopwatch. Namun sangat disayangkan mereka gagal lagi. Ternyata mesin itu menyerap baterai yang dengan sangat cepat sehingga dibutuhkan energi yang lebih besar. David yang tak kehabisan akal berinisiatif untuk memberikan lahan parkir pada tamu yang sedang berpesta di samping rumahnya. Dan ternyata pemilik mobil tersebut ialah Jesse, murid seksi idaman para jomblo di sekolah. Setelah Jesse pergi, David mencuri aki mobil milik Jesse untuk mesin waktunya dan mencobanya. Ketika mesin sedang berjalan, Jesse kembali ke mobilnya dan menyadari bahwa ada yang tidak beres pada mobilnya. Jesse kemudian menghampiri David dan melihat keanehan yang terjadi di basement. David langsung menyuruh Jesse untuk berlindung karena mesin itu sedang berjalan. Mesin itu kemudian memancarkan energi yang kuat dan kali ini mesin itu dapat menghilangkan mobil yang dijadikan objek dan membuat listrik di sekitar rumah David padam. Semua mencari mobil yang menghilang itu dan menemukannya sedang tertancap di sebuah dinding. Ketika stopwatch yang dipasangkan di mobil itu diperiksa, stopwatch itu menunjukkan waktu telah berjalan 2 jam. Pada sebuah kelas, David, Quinn, dan Adam sedang menjalani ujian lisan. Lalu dilanjut di gedung olahraga. David dihampiri oleh Jesse dan Jesse penasaran dengan apa yang mereka lakukan. Lalu mereka memberitahu tentang mesin waktu itu. Jesse yang datang sambil memegang kunci mobilnya membuat David menanyakan akan hal itu. Jesse menunjukkan kunci itu miliknya, yang ternyata kunci itu adalah kunci yang dipegang David di video ulang tahunnya. David menunjukkan gantungan yang ada di video ulang tahunnya. Jesse menyarankan untuk mencoba mesin itu kepada manusia. Di malam hari, David mencoba mesin itu di sebuah ruangan terbuka. Dengan perasaan cemas, mereka mencobanya untuk pertama kali melakukan perjalanan waktu dan menyeting waktu ke hari kemarin. Hal itu mengakibatkan energi kinetik yang cukup besar sehingga membuat benda yang ada di sekitar bereaksi. Namun mereka tetap selamat dengan keadaan rebahan di waktu yang berbeda. Mereka pergi ke rumah Quinn, ternyata Quinn jadi ada 2. Quinn menjahili dirinya sendiri dengan mencoret leher belakangnya. Ketika Quinn melakukannya, coretan itu ternyata juga ada di lehernya sehingga dapat disimpulkan bahwa masa lalu dalam film ini dapat dirubah. Karena mereka membuat kegaduhan, Quinn yang kemarin menjadi bangun, lalu saat Quinn kemarin melihat Quinn yang saat ini, terjadi sebuah glitch, lalu mereka keluar dari rumah Quinn agar hal itu tidak terjadi. Saat keluar dari rumah Quinn, mereka dikejar anjing milik tetangga Quinn dan segera kembali ke waktu yang seharusnya mereka berada. Ketika berhasil kembali, anjing yang mengejar mereka itu ikut terbawa bersama mereka. Dan saat mereka ingin pulang, mereka menemukan poster anjing hilang di sepanjang jalan. Ketika diperiksa, poster itu merupakan poster anjing yang bersama mereka. Saat mereka berkumpul di basement, mereka merencanakan sesuatu dari mesin waktu itu. Mereka merasa dengan mesin waktu itu, mereka dapat memperbaiki masa lalunya. Namun mereka membuat suatu aturan bahwa mereka tidak boleh pergi sendirian. Hal pertama yang mereka lakukan adalah pergi ke waktu di mana Quinn akan mengikuti kelas kimia karena pada hari itu, Quinn tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Namun karena Quinn terlalu pede dengan apa yang ia lakukan, Quinn langsung menjawab pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh gurunya pada waktu yang sebelumnya. Sehingga gurunya bertanya hal lain yang membuat Quinn tidak dapat menjawabnya.
Akhirnya mereka mengulangi kegiatan perjalanan waktu mereka dan kali ini gurunya memberikan pertanyaan yang berbeda dari sebelumnya dan mereka harus mengulanginya lagi. Dan kali ini Quinn dapat menjawab semua pertanyaan berkat pengulangan yang dilakukannya. This over with. Hydrogen, helium, oxygen, fluorine, neon, sodium. What's the atomic weight of? 14. Boom, Lou! That just happened. Selanjutnya, Christina ingin membalaskan perlakuan gadis yang pernah membulinya. Lalu dilanjut, Adam yang membeli lotre, yang mana salah satu tujuan mesin waktu diciptakan adalah membeli lotre di masa lalu dan menang. Tetapi saat mereka hendak menukarkan lotre yang mereka menangkan, ternyata mereka hanya menjawab 5 dari 6 angka yang benar, membuat hadiah yang mereka terima tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Setelah dibagi rata, David memberikan sedikit uangnya kepada ibunya yang membuat ibunya sangat senang. Lalu mereka mulai membelanjakan semua uang yang mereka punya untuk barang-barang yang mereka inginkan. Quinn entah apa yang dipikirkannya, dia membuat party di sekolah dengan membawa food truck ke sekolahnya. Pada saat David sedang kelas, ia izin ke gurunya bahwa ia akan pergi ke toilet dengan membawa 2 stopwatch. Yang ternyata David berencana akan melakukan perjalanan waktu lagi bersama yang lainnya. Mereka pergi ke salah satu festival konser terbesar di Amerika, yaitu Lollapalooza, di mana mereka bersenang-senang karena mereka tidak perlu memikirkan waktu berapa lama mereka pergi. David yang mengeluarkan tiket VIP yang ternyata ia membelinya melalui eBay dengan harga $5 setelah 3 bulan konser berlalu. Jesse dan David pun mulai dekat, dan pada suatu ketika Jesse memberikan kode kepada David, namun David tidak peka terhadap kode tersebut, membuat Jesse berpikir bahwa David tidak menyukainya. David sadar akan hal itu setelah Jesse pergi meninggalkan percakapan itu. Before the world ends, I have to fall in love. Probably better than owning your own money. Means I want to go skydiving. It's a good one too. Totally. I heard it. Saat mereka kembali ke waktu yang seharusnya, mereka hanya meninggalkan waktu mereka selama 41 detik. Setelah kejadian itu, David menyadari Jesse mulai bertingkah berbeda, membuat dirinya harus menjelaskan dan meminta maaf. Namun Jesse yang terlanjur sakit hati tidak menerima akan hal itu. David yang menyesal akan hal itu berusaha memperbaikinya dengan kembali ke waktu di mana hal itu terjadi. Dan seperti yang diharapkan, David membuat Jesse kelepek-lepek dengan perbuatannya dan David langsung mencaplok mulut Jesse. Namun hal itu tidak dapat dibenarkan karena hal itu sudah melanggar janji yang sudah mereka buat. Setelah itu David kembali ke rumahnya dan ternyata Jesse berada di kamarnya berkat kejadian di konser yang David revisi. Setelah itu mereka melakukan adegan bercocok tanam. Kemudian Jesse dan David pergi ke sekolah bersama. Setelah berada di sekolah, David menyadari ada yang tidak beres di sana. Ketika berada di rumah, mereka melihat berita bahwa ada pesawat jatuh. Ada mengungkapkan bahwa itu terjadi akibat mereka pergi ke konser beberapa hari yang lalu. Ada menjelaskan bahwa perjalanan waktu yang mereka lakukan mengakibatkan efek berantai sehingga beberapa kejadian yang sebelumnya tidak terjadi menjadi terjadi. David ingin memperbaiki semua kekacauan yang terjadi dengan melakukannya sendiri, yang dimana itu melanggar aturan time travel yang mereka buat. Ketika kembali, David tidak melihat berita tentang pesawat yang jatuh itu. Begitupun kekacauan yang lainnya, namun ada perubahan yang terjadi. Ternyata Adam sedang berada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan ketika menghadiri pertandingan final basket sekolahnya. David kemudian mencegah kecelakaan yang Adam alami, namun saat David ingin pergi ke waktu di mana Adam kecelakaan, Jesse tiba-tiba datang dan tidak sengaja ikut terbawa bersama David. Jesse kemudian bertanya mengapa dia ingin pergi sendirian, karena mereka sudah berjanji tidak akan melompat sendirian. Dan bertanya apa yang sudah David rubah dengan melompat sendirian. David lalu berkata jujur akan konser itu, membuat Jesse sangat marah kepada David. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba Jesse pada waktu itu datang dan kedua Jesse pun menghilang. David ingin menyelamatkan Jesse, namun saat mencobanya, David kehabisan hidrogen. Setelah kejadian itu, David diburu oleh polisi karena Jesse menghilang. David pun berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Setelah berhasil kabur dan pergi ke sekolah, David berusaha untuk mengambil hidrogen yang ada di sekolahnya untuk melakukan perjalanan waktu. Ketika hampir ditangkap oleh polisi, David berhasil kabur dan pergi ke waktu di mana David sedang mengadakan pesta ulang tahun yang ke-7 dan melihat ayahnya di sana. Ketika ia melihat ke cermin, David berpenampilan seperti yang ada pada video yang ia lihat. Kemudian David pergi ke basement dan menemui ayahnya. Ayahnya langsung menyadari bahwa itu adalah David. Ayah David mengetahui bahwa mesin waktu yang ia buat ternyata dapat bekerja. Namun David menjelaskan bahwa itu adalah hal yang berbahaya, sehingga David meminta agar ayahnya berhenti membuat mesin waktu. David akhirnya membakar semua yang berhubungan dengan mesin waktu agar David di masa depan tidak menemukan mesin itu.
Lalu scene berpindah pada awal di mana setelah David menerima surat dari MIT dan berada di loteng. Kemudian Christina menemukan kamera lama milik ayahnya. Namun anehnya, rekaman yang ada di kamera tersebut adalah rekaman beberapa detik dari kamera yang sedang mereka gunakan. They both say property of Ben. When did we get a video camera? Saat di sekolah, David berbicara kepada Jesse yang mana waktu itu David dan Jesse masih belum dekat dan mengatakan bahwa ia akan mengubah dunia. Dan film pun selesai. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah manfaatkanlah waktu sebaik mungkin karena waktu berjalan secara linear sehingga kita tidak dapat kembali untuk memperbaikinya. Itu dia alur cerita dari film Project Almanac. Film tentang perjalanan waktu yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.